Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang laut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40, sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculannya didampingi kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yunihar menyebut kliennya tidak pernah terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat izin palsu yang kini beredar dan menjadi polemik tersebut. Yunihar menegaskan ada pihak ketiga yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di pagar laut Tangerang. Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022, pihak tersebut datang ke desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terkait identitas SP dan C, Yunihar menjelaskan dapat ditelusuri melalui dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua nama tersebut juga sudah masuk ke dalam berkas di Bareskrim Polri. Diketahui Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip telah menjalani proses pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohod Arsin yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Ya. Penyidik menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohod, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohod Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohod Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol, TikTokers VAB dihadirkan dalam press release yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. VAB resmi ditahan selama 20 hari setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan anak di bawah umur dan tindakan aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, persetubuhan dilakukan saat keduanya menjalin hubungan asmara pada awal 2024 lalu. Pelaku membujuk korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab setelah mengetahui korban hamil.
Namun pelaku justru memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Penyidik telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan konseling psikologis terhadap korban. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.